Baiklah, saya nyatakan bahwa sesuai dengan undang-undang pernikahan negara kita, Bapak Lin Hao dan Nona Hu Yu Hong bercerai secara sukarela terhitung mulai hari ini, ikatan pernikahan kedua belah pihak secara resmi. Sekarang akhirnya aku bisa menyingkirkan gembel miskin Lin Hao ini dan menjadi nyonya kaya raya. Kamu harus ingat, tekan tombol ini hanya setelah semua prosedur benar-benar selesai. Ingat. Kurasa aku sudah bisa menekannya sekarang. Hei pecundang, aku akan segera mendaftarkan pernikahan dengan istrimu. Bagaimana? Kamu marah? Aku sudah bercerai dengannya. Apapun yang ingin dia lakukan, tidak ada hubungannya denganku. Sudahlah tuan muda, abaikan dia. Ayo cepat kita menikah. Ayo lakukan. Bagus sekali, Yu Hong. Akhirnya kamu menikah ke dalam keluarga kaya. Ada apa, Iman? Kamu tidak senang untukku? Yu Hong, memperlakukan Lin Hao seperti ini, bukankah ini terlalu kejam? Xia Yiman, aku sudah sangat sabar padamu. Sejak tadi kamu terus membela Lin Hao. Kamu ini temanku. Sebenarnya kamu ada di pihak mana? Jika temanku adalah orang yang begitu gila hormat dan mempermainkan perasaan orang lain, teman seperti ini tidak akan aku lagi. Kamu... Lin Hao, ayo pergi. Hei, jangan pergi. Tinggallah dan lihatlah bagaimana aku mendaftarkan pernikahan dengan istrimu untuk memuaskan matamu. Lagi pula pecundang sepertimu, apa bisa menemukan istri berikutnya? Mungkin saja tidak bisa. Dengan kondisinya yang seperti ini, jika benar-benar ada orang buta yang bisa menyukainya, maka itu adalah keajaiban. Halo, kami ingin mendaftarkan pernikahan. KTP-ku? Halo, kami juga ingin mendaftarkan pernikahan kami. Kalian berdua mendaftarkan pernikahan. Aku dan Lin Hao juga mendaftarkan pernikahan kami. Apakah ada masalah? Wah, Xia Yiman, kamu bahkan licik merebut pria sahabatmu sendiri. Sampai-sampai menyukai sampah macam ini, kamu pasti sudah sangat putus asa. Pria yang disukai oleh Xia Yiman adalah yang terbaik. Ini bukan urusanmu. Nona, ini buku nikah Anda. Terima kasih. Suamiku, ayo kita pergi. Terima kasih ya. Hanya demi menyelamatkan mukaku, kamu sampai rapat-rapat mendaftarkan pernikahan denganku. Bagaimana kalau sebentar lagi kita urus perceraiannya? Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Sebenarnya, aku melakukannya tidak sepenuhnya, hanya untuk membantu kita pergi. Hah? Xia Yiman, kamu benar-benar tidak pilih-pilih menganggap barang buanganku sebagai harta karun. Aku tidak tahu apa kamu bersama pecundang Lin Hao ini demi gaji bulanan 3.000 yuan miliknya, atau demi orang tuanya yang miskin dari kampung. Aku bersamanya karena kepribadiannya. Lin Hao, ayo pergi.
Xia Yiman, aku malah agak kasihan padamu. Suami baik yang susah payah kamu rebut hanya membiarkanmu duduk di belakang motor listrik. Lihat ini. Ini adalah salah satu mobil tuan muda. Edisi terbatas. Tidak mahal, cuma 2 juta. Sudahlah, apa gunanya banyak bicara dengannya? Bahkan jika dia bekerja seumur hidupnya, dia tidak akan mampu membeli 1 ban pun untuk mobil ini. Ayo pergi. Jangan hiraukan mereka. Aku suka naik motor listrik. Terasa sejuk dan terang. Ayo kita pergi. Aku lupa tentang ini. Ambil dan cobalah. Kartu bank menerima dana 1 miliar yuan. 1 miliar? Anakku, kami datang untuk menjemputmu pulang. Hah? Ayah, ibu, kenapa kalian berpakaian seperti ini dan keluar dari mobil semahal itu? Dan juga, siapa mereka? Ayah dan ibu merayakan perceraianmu. Wanita seperti itu tidak pantas untukmu. Anakku, apa kamu sudah menerima uang saku yang ayah dan ibu transfer? Ah? Kalian bilang kalian yang mentransfer 1 miliar ini? Ternyata itu benar-benar bukan pesan penipuan. Ini hanyalah bagian kecil dari kekayaan keluarga kita. Semua milik ayah dan ibu adalah milikmu. Apa ini semua boleh kugunakan? Uang saku 1 miliar, berpakaian seperti ini, mengendari mobil mewah, dan memiliki begitu banyak bawahan? Aku mengerti sekarang. Ternyata apa yang ada di drama pendek itu benar adanya. Orang tuaku adalah orang terkaya di dunia. Dan aku adalah satu-satunya pewaris yang hilang selama bertahun-tahun. Sudahlah, Lin Hao. Kamu terlalu banyak menonton drama pendek bodoh. Ayahmu orang terkaya di dunia. Bermimpi saja sana. Lihat dirimu sekarang. Kamu persis seperti salah satu penjahat buta di drama pendek itu. Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini uang saku 1 miliar yang ditransfer orang tuaku. Ini mobil Rolls Royce edisi terbatas. Dan semua pengawal setia ini. Sudah jelas, ayahku adalah orang terkaya yang menyembunyikan identitasnya. Kurasa ada yang menyesal setengah mati dan tidak bisa menerima kenyataan. Kamu Rolls Royce ini adalah edisi terbatas global dan para pengawal ini terlihat seperti tentara bayaran elit kelas atas yang sangat paham. Mungkinkah orang tua anak ini benar-benar miliarder global? apa? Bagaimana mungkin? Baiklah, kita telah menyembunyikan identitas, menguji menantu perempuan kita, dan putra kita sudah bercerai. Ayo cepat bawa putra kita pulang dan menikmati kebahagiaan keluarga bertiga. Anakku, ayo kita segera kembali. Tunggu! Ayah, ada orang lain yang ingin aku perkenalkan pada kalian. Ini menantu perempuan baru kalian, Yiman. Hah? Oh, Menantu perempuan? Kenapa? Ada satu lagi. Ini Yiman, saat aku berada di titik terendahku, kamu mendaftarkan pernikahan denganku tanpa ragu sedikit pun. Sekarang, aku akhirnya bisa memberimu kehidupan yang terbaik. Lin Hao, aku baru sadar sebenarnya aku masih punya perasaan padamu. Kamu siapa? Permisi, terima kasih. Tunggu, kamu. Ibu, cepat bawa aku pulang ke villa ribuan meter persegi kalian. Kenapa harus dia? Bagaimana bisa Xia Yiman beruntung? Benar sekali. Kalau aku tahu Lin Hao adalah pewaris orang terkaya, aku pasti sudah mendekati sendiri. Pak Tualin,
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hanya jika karakternya lulus ujian, barulah dia bisa menjadi menantu dari One Way Groupku. Pengujian berlanjut. Anakku, kami akan pergi ke sana sebentar untuk berganti pakaian. Ya. Benar-benar. Orang kaya memang sangat teliti. Bahkan hanya untuk waktu yang singkat, mereka harus ganti baju. Pergilah, silakan. Beritahu pihak bank untuk menarik kembali transfer 1 miliar itu. Baik, Pak. Ibu, ayah, apa maksud semua ini? Anakku, sebenarnya ayah dan ibu berbohong padamu. Kami bukan orang kaya. Ini semua mobil sewaan dan aktor bayaran. Kami tahu kamu bercerai hari ini, jadi kami datang untuk membantumu menjaga gengsi. Apa? Benar. Dan kamu masih harus membayar biaya sewa mobil, pakaian, dan orang-orang bayaran ini. Lagi pula ayah dan ibu tidak punya uang sepeser pun. Dan kami bahkan berutang sebesar 800.000. Apa? Lalu bagaimana dengan 1 miliar di kartu bank tadi? Setoran 1 miliarku? Itu semua hanya pesan palsu yang ayah dan ibu kirimkan padamu. Sekedar membiarkanmu merasakan sensasi menerima 1 miliar sekaligus. Terasa menyenangkan kan? Lagi pula, keluarga kita tidak memiliki villa ribuan meter persegi. Mulai sekarang, kita semua harus berdesakan di apartemen kecilmu yang berukuran 60 meter persegi itu. Hah? Iman, lihat. Kamu sudah melihat keadaan keluarga kami. Apa kamu masih bersedia pulang bersama kami? Aku... Lin Hao. Dan aku sempat mengira kamu si gembel miskin ketiban rezeki nomplok dan berubah menjadi pewaris orang terkaya. Setelah semua itu, ternyata kamu masih saja miskin. Benar, Syayiman. Tadinya aku pikir kamu begitu sombong. Tapi ternyata kamu langsung berbalik pergi ketakutan oleh kenyataan saat tahu keluarga tidak punya uang. Pria tanpa uang, tanpa kekuasaan, dan tanpa status ya begini ini. Boro-boro wanita, bahkan anjing di jalan pun akan menghindarinya. Benar saja. Dengan kondisiku yang seperti ini, bahkan gadis sebaik Iman pun tidak bisa menerimanya. Bibi, terimalah ini. Ini, apa ini? Kalian tadi bilang keluarga memiliki utang 800.000. Ambillah uang di kartu bank ini dan lunasi utangnya terlebih dahulu. Mana bisa begitu? Ini tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Bibi, tolong terimalah. Lagi pula, aku sekarang adalah menantu dari keluarga Lin. Saat keluarga sedang menghadapi kesulitan, sudah sepantasnya aku melakukan ini. Iman, tadinya kupikir kamu... Kupikir apa? Kenapa kamu masih diam saja? Aku baru saja menelpon ayahku, dia akan segera datang. Malam ini seluruh keluarga kita akan berkumpul, makan enak dan merayakannya. Asal tahu saja Xia Yiman, kamu benar-benar tidak pemilih. Kamu masih menginginkannya dengan kondisi seperti ini. Seperti kata pepatah, panji rusak jodohnya tutup busuk. Memang benar keluarga Lin Hao itu miskin. Mungkin keluarga Syayiman juga sama buruknya. Jika tidak, mengapa dia harus mencuci piring di luar untuk mencari biaya hidup sejak kuliah? Gembel miskin ini benar-benar serasi menjadi satu keluarga. Kalian... Siapa bilang putriku adalah gembel miskin? Siapa yang menyebut putriku orang miskin? Ayah, Xia Yiman, ini ayahmu. iya. Ini adalah mobil seharga 20 juta. Melihat ini, keluarganya bukan dari latar belakang biasa. Kamu jelas-jelas mulai mencari biaya hidup sendiri sejak kuliah. Memakai pakaian murah dari pedagang kaki lima. Bagaimana mungkin ayahmu sekaya ini? Aku sudah lama menyuruhmu kembali dan mewarisi Xingchen Group. Kamu tidak mau dengar dan bersikeras bekerja sambil kuliah. Sekarang lihat, kamu membiarkan beberapa orang sombong meremehkanmu. Xingchen Group? Xingchen Group yang memiliki nilai pasar 1 miliar itu. Iman,
Apa kamu benar-benar putri sulung Xing Chen Group? Lin Hao, aku... Ini... Ayah, ini Lin Hao. Kami berdua baru saja mendapatkan akta nikah kami. Hah? Mereka orang tuanya. Ini... Ima, kamu ini keterlaluan sekali. Sepertinya besan ini adalah orang yang masuk akal. Biarkan saja. Tidak menjadi besan kita adalah kerugian keluarga Xia sendiri. Paman, aku tahu latar belakang keluarga kami pasti tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Anda. Tapi aku pasti akan bekerja keras. Hei, kamu menemukan menantu yang begitu baik untuk ayah. Kenapa kamu tidak memberitahu ayah lebih awal, ha? Hah?